kalian apa yang kita pilih ya untuk negara berkembang dan negara majunya? Amerika Serikat dan Myanmar? Salah. Apa dong? Kita hari ini akan memperbedakan negara yang berkembang itu adalah negara India dan negara majunya adalah Prancis. Menurut kamu itu menarik gak sih untuk kita bahas? Menarik dong. Karena dari kedua negara tersebut itu sebenarnya menurut saya itu bagus, tapi masing-masing mempunyai kekurangannya. Dan kita akan bahas di selanjutnya. Saksikan. Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan pariwisata di negara maju yaitu Prancis. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pariwisata itu? Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan saya yakin sekali banyak di sini yang suka sekali dengan liburan, apalagi ke tempat yang sudah terkenal dan banyak dikunjungi orang-orang. Di setiap negara dan kota pastinya mempunyai khas pariwisata sendiri. Maka dari itu, pariwisata di dunia ini bermacam-macam. Tapi ternyata beda banget loh pariwisata di negara berkembang dan negara maju. Dan sepertinya di sini masih banyak yang belum tahu perbedaannya. Jadi saya akan menjelaskan dari pariwisata di Prancis sebagai negara maju. Wah, siapa sih yang di sini nggak tahu Prancis? Prancis sih udah pasti sangat terkenal ya. Pasti pas kalian mendengar Prancis yang ada di bayangan kalian pasti Menara Eiffel kan? Tapi ternyata banyak tempat pariwisata lain yang gak kalah bagusnya sama Menara Eiffel. Contohnya adalah Louvre Paris, Arc de Triomphe, Istana Versailles, Katedral Notre Dame, dan juga Sungai Seine dan banyak lagi. Ciri khas dari Prancis adalah yang pertama itu Menara Eiffelnya. Kalau kalian belum tahu, di dalam menara itu bukan cuma menara doang, tapi ada restorannya juga. Yang jadi alasan para pariwisatawan suka sekali di sana itu bukan hanya untuk foto-foto doang loh, tapi ternyata kokinya di Menara Eiffel adalah salah satu koki yang terkenal loh di dunia. Makanan-makanan yang menjadi ciri khas Prancis adalah ratatouille, crepes, croissant, yang pastinya terenak karena semuanya itu dari Paris. Tapi, walaupun Paris terlihat kota yang romantis, ternyata tingkat kriminalitasnya pun sangat tinggi loh. Sampai orang-orang sudah mulai menormalisasikan pencopetan di Paris. Ini salah satu kekurangan yang sangat merugikan di negara Prancis. Dan ini adalah data-data yang saya dapatkan dan riset-riset yang saya dapatkan dari Google. Dan juga dari salah satu influencer terkenal dari Indonesia. Untuk keadaan di Paris, sekarang walaupun sedang di masa COVID-19, kasus COVID-19 di sana sangat rendah, jadi sudah dibuka bordernya dan juga kita sudah bisa berwisata di sana. Dan yang penting adalah kita mempunyai surat vaksin, PCR, dan juga karantina lagi di sana. Dan pastinya budgetnya nggak murah loh, pastinya sangat besar mulai dari tiket pesawat yang berkisar 13-20 juta untuk economy class, dan juga karantina di sana itu per hari itu 5 juta, dan pulangnya dari sana kita harus karantina 10 hari yang berkisar 50-60 juta. Nah, untuk yang kepo apa aja sih dan gimana pariwisata di Paris, saya akan menjelaskan salah satu pariwisata di Prancis yaitu Sungai Seine. Objek wisata Prancis lain yang layak masuk dalam daftar rekomendasi adalah Sungai Seine. Suasana sungai yang menenangkan dibalut dengan arsitektur klasik dari kota Paris, ditambah lagi dengan keberadaan beberapa kapal layar, mengunjungi objek wisata di kota Paris ini saat golden hour bisa jadi pengalaman yang menyenangkan loh. Dan yang kedua adalah Katedral Notre Dame. Terletak di Seine, sebuah pulau kecil di negara Prancis, Katedral Notre Dame merupakan gereja terbesar yang ada di Prancis dengan arsitektur bergaya Gothic yang syarat anak nilai bersejarah. Memiliki makna bunda kita di Paris, gereja yang kerap jadi tujuan wisata religi di Prancis ini memiliki desain interior klasik yang menawan untuk dinikmati. Dan dari gereja ini juga kita bisa melihat panorama kota Seine yang sangat indah. Dan yang ketiga adalah Arc de Triomphe. Arc de Triomphe adalah ikon lain yang berada di Prancis selain Menara Eiffel di Paris. Monumen terbesar dan bersejarah di Prancis ini didirikan Napoleon Bonaparte pada 1806 di pusat Place des Etiolles sebagai bentuk selebrasi akan kemenangannya dan juga penghormatan untuk para prajurit yang telah gugur di medan peperangan. Kalau setelah dilihat-lihat,
Sangat tertata rapih ya pariwisata di negara maju. Mereka sangat mengerti gimana cara untuk menarik warga luar negeri untuk datang berpariwisata ke Prancis. Dan yang pastinya sangat susah untuk membangun pusat pariwisata yang tertib, terkoordinir, rapih, dan membuat banyak orang terkesan. Dan pastinya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan pariwisata di negara tersebut, seperti orang-orang yang ada di negara tersebut. Apakah orang-orangnya dan masyarakat-masyarakatnya bisa melestarikan budayanya dan melestarikan pariwisatanya dengan baik, atau mereka hanya mencintai pariwisata di negara lain, sedangkan pariwisata di negaranya tidak dilestarikan. Dan ini bisa menjadi contoh untuk Indonesia untuk mengembangkan pariwisatanya menjadi pariwisata yang lebih baik lagi dan lebih terkoordinir dan juga lebih menarik lagi. Dan selanjutnya teman saya akan melanjutkan bagaimana pariwisata di negara berkembang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pariwisata di negara berkembang, yaitu India. Negara yang memiliki julukan Bollywood Country ini juga memiliki banyak tempat pariwisata loh. Berbeda dengan Perancis yang memiliki destinasi pariwisata modern, India cenderung memanfaatkan bangunan-bangunan prasejarah negara mereka sebagai tempat berwisata, baik untuk warga lokal maupun internasional. Tidak heran apabila bangunan di negara tersebut terlihat sudah tua dan kusam. Saat berwisata ke India, warga harus berhati-hati karena banyak pedagang di sana yang suka memaksa untuk membeli dagangan mereka loh. Bahkan, mereka berani memakaikan barang tersebut langsung ke tubuh kita agar kita terpaksa untuk membelinya. Contohnya seperti yang di video. Jadi, sebagai orang yang cerdas, kita harus bisa waspada terhadap hal yang tidak diinginkan ini ya. Bangunan prasejarah di India yang akan kita bahas pertama kali adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1799 oleh Maharaja Sawai. Bangunan ini sangat terkenal di kalangan turis mancanegara. Tak ayal, bangunannya memiliki arsitektur yang indah dengan dominan warna pastel. Bangunan ini merupakan istana monumen serta observatorium yang berdiri dengan megah di Jaipur. Bangunannya terkenal dengan sebutan Palace of Winds, yang artinya istana angin, karena terdapat banyak jendela sehingga angin sering masuk. Bangunan kedua yang akan dibahas adalah Amber Fort atau Benteng Amber yang masih terletak di Jaipur. Bangunannya berfungsi sebagai benteng megah yang dibangun oleh Raja Mansingh. Tempat ini memiliki taman dengan pekarangan yang sangat indah. Pengunjung yang mendatangi benteng ini bisa menyaksikan pemandangan yang menakjubkan dari pegunungan di sekelilingnya. Juga dapat menaikkan gajah yang sering dipertunjukkan di tempat ini. Bangunan yang terakhir adalah Tunaf Temple. Kali ini beralih ke kota bagian utara, ada destinasi unik yaitu Tungaf. Tungaf merupakan candi Hindu tertinggi di dunia yang terletak di ketinggian 3.600 meter. Tungaf secara harfiah memiliki arti Lord of the Height. Candi ini terletak di pegunungan dan lembah sungai serta Alaknanda. Tungaf merupakan kuil yang diperuntukkan pada Dewa Siwa. Kuil ini juga berkaitan dengan legenda Pandawa, yaitu pahlawan Mahabharata. Saat membicarakan pariwisata, tidak lengkap apabila belum membahas mengenai kuliner di sana. Seperti yang banyak orang ketahui, orang India terkenal kurang higienis saat membuat makanan karena dibuat dengan tangan kosong. Contoh makanan tersebut adalah nasi biryani, katirol, panipuri, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata warga lokal India malah senang loh dengan teknik memasak tersebut. Buktinya mereka selalu terlihat senang saat memakannya dan tempat makan tersebut tidak pernah sepi. Cukup aneh kan?
Nah, kira-kira sudah jelas belum nih teman-teman penjelasan tentang pariwisata di negara maju dan berkembangnya? Setelah menonton video ini, kalian lebih tertarik pergi ke negara mana? Prancis kah? Atau ternyata India? Anyway, terima kasih ya sudah menonton penjelasan dari kami berdua.